Ini lucu-lucuan saja. Jadi youtuber pembela tesis sudah mulai mendaur ulang dalil. Jadi diam-diam akhirnya mereka mengakui kalau tesisnya Kiai Haji Imaduddin itu ya diambil dari blogspot ini. Ada orang bernama Dr. Yasin Al-Khalidari. Lalu karena isinya itu menolak nasab Ba'alawi, lalu disebutlah oleh Gus Jazuli ulama dari Irak. Naqobatul Ashraf, Naqobah. Padahal mereka ini berdua nih, Ki Nur Ihya lah Gus Jazuli itu ya, itu nggak tahu siapa itu Dr. Al-Khalidari. Apa iya mereka itu tahu kalau Dr. Al-Khalidari ini ulama nasab apa bukan? Itu nakobahnya resmi apa enggak, kan begitu ya. Sekarang gampang saja ya, analisa sederhana saja. Mereka berdua ini ya, termasuk Kiai Haji Imaduddin, mengakses informasi tentang Al-Khalidari itu dari sebuah blogspot yang judulnya itu Naqobatul Ashraf At-Talibin fil Alam Al-Islami. Jadi nakobah para sada, para syarif seluruh dunia. Ini ya, keren nggak itu ya? Sekarang apa iya ada nakobah yang sifatnya seluruh dunia itu ya? Biasanya itu nakobah itu per daerah, per wilayah. Ini kok seluruh dunia gitu, internasional gitu. Dari situ aja sudah aneh. Bisa nggak berdua ini membuktikan nakobah itu ada? Kalau misalnya ada, nggak modal banget pakai blogspot gitu loh. Udah gitu blogspotnya ini dibuat di Belanda, karena orang ini ada di Belanda ya. Orang ini ada di Belanda, bukan di Irak. Dia itu politisi. Jadi ya ini tidak ilmiah sama sekali, receh gitu ya. Saking mau membatalkan nasab orang, apapun yang sepakat dengan dia dijadikan hujah. Karena nggak nemu hujah lagi, akhirnya ini yang menjadi hujah utama. Jadi dia kesampingkan ulama-ulama nasab yang sah, yang orangnya masih hidup, bahkan dibilang sudah meninggal sama Pak Kori itu, yang memang sudah muhakkik kitab. Sekarang saya tanya orang berdua nih, pernah nggak tunjukkan mana sih kitabnya Yasin Al-Khalidari ini masalah nasab? Apa iya orang ini ulama nasab? Dia itu dokternya di bidang apa? Mana kitabnya? Kitab nasabnya mana? Ulama nasab itu contohnya seperti Sayyid Mahdi Rojai, kitab nasabnya banyak. Mentahqiq kitab-kitab nasab banyak. Ada Ibrahim bin Mansur, kitab nasabnya banyak. Mentahqiq kitab membuat kitab-kitab kaidah nasab banyak. Dikenal ya. Misalnya juga Naqibul Hijaz ya. Sayyid Anas Al-Qutbi. Itu Pak, ini kok demi melancarkan keinginannya membatalkan nasab, sampai orang-orang nggak jelas dijadikan hujah. Kan lucu. Katanya kalau mau mengutip itu harus tahu dari siapa. Anda kenal nggak orang ini? Ini siapa sih? Siapa ada orang yang bilang kalau ini nasabah? Tunjukkan coba. Jangan mengelabui orang seolah-olah Anda bacakan kitab padahal Anda baca blogspot. Ya, jujurlah, jujur ini sudah lama diambil, ini sudah lama disebut. Termasuk Syarif Auda Al-Akili, itu dia ulama nasab apa bukan? Mana sih kitab nasabnya? Siapa yang menyebut dia sebagai ulama nasab? Kan itu pertanyaannya. Kalaupun dia punya nakobah, nakobahnya itu apa? Ada Pak aturannya ya. Tidak asal bikin nakobah jadi. Kalau semuanya bikin nakobah jadi ya semua orang bikin nakobah. Jadi lelucon ya. Ini saya cuma tidak perlu ilmiah lah ya. Kelihatan sekali kelompok mereka ini udah krisis dalil ketika Gus Jazuli itu dihantam oleh pertanyaan dari mana itu? Dari moderatornya, mau nggak mau dia harus mengaku ya memang begitu dalam ilmu nasab. Ya, nggak ada kitabnya, nggak lalu batal. Sementara di satu sisi dia ambil pendapat-pendapat Al-Khalidari lah, Al-Akili lah, di mana argumentasi utamanya adalah nggak ada kitabnya, nggak disebut dalam kitab. Tapi di satu sisi membenarkan bahwa kalau nggak disebut dalam kitab nggak berarti tidak ada. Lalu membuat sok-sok meneliti misalnya, tapi harus ada korinah-korinah. Pak, nggak usah jauh-jauh. Anda siapa sih?
Meneliti sejauh mana sih untuk bisa tahu ada korinah itu batal gitu loh. Untuk bisa memastikan Ba'alawi ini nggak ada korinahnya untuk disebut sahih gitu loh. Toh ulama yang meneliti nasab ada, yang kerjanya memang itu ada, bukan level YouTuber ya. Jadi ternyata baik di dunia YouTube, apalagi di dunia nyata, kelompok pembela sebelah ini adalah orang-orang yang dipertanyakan kapasitasnya, terlalu jauh langkahnya. Bukan siapa-siapa dalam bidang ilmu nasab, kitabnya juga baru tahu, baru nemu, tapi lagaknya menentang, menyalahkan, melawan istimbat para peneliti dalam ilmu nasab. Apalagi ada yang baca kitab aja berantakan memahaminya, tapi merasanya itu loh sebagai ahli nasab. Ini Pak yang sangat menggelikan. Bukan masalah Ba'alawi sah nggak sah, itu nggak ada penting-pentingnya, tapi ada kelompok-kelompok yang tidak tahu diri. Bukan siapa-siapa di dalam bidang ini, tapi lagaknya itu seolah-olah waduh, udah paling jago. Asal ada orang tidak sama, taklid buta. Asal ada ulama, dia tidak meneliti. Jadi mereka ini yang meneliti nih. Orang-orang kemarin sore ini yang meneliti gitu, menemukan kebenaran gitu. Aduh Pak, itulah kenapa iklim keulamaan kita masih sehat. Apa maksudnya masih sehat? Orang-orang seperti ini yang nanggapi itu ya YouTuber aja, karena ini levelnya YouTuber. Ketika ulama-ulama besar menanggapi, singkat saja difitnah, nah, udah selesai. Nggak penting, udah selesai. Imat tiangnya bengkok, udah begitu. Kenapa? Karena tahu levelnya. Ini siapa sih? Siapa? Oh, Imaduddin misalnya. Siapa orang itu? Ya hebat, gawat bagi yang setuju dengan pendapatnya. Padahal di dunia ini keilmuan itu ada yang mengemban masing-masing. Ada Pak, pakarnya itu ada. Cuman di Indonesia ini, spesifik lagi di YouTube ini, spesifik lagi di kelompok mereka ini, seolah-olah yang alim itu kelompok mereka saja. Syed Qori lah, Gus Jazuli lah, Kiai Imaduddin, Kiai Nur Ihya. Jadi yang benar itu ahli ilmu mereka saja. Kalau tidak sama dengan mereka, budak, bodoh, korban doktrin. Itu Pak yang membuat saya geli sebetulnya ya. Geli ya. Kok bisa begitu ya orang-orang seperti ini. Tapi makin lama makin nampak kan. Makin kelihatan ngacoknya gitu. Ulamanya ada yang bilang ulama yang sudah mati, baca kitab terbolak-terbalik. Ada yang sudah mulai menerima, nggak perlu nggak ada kitab juga bisa sahih. Cuma mulai berkelit pindah gawang. Ada yang sudah mulai angkat-angkat dalil usang, yaitu sebuah blogspot. Dia angkat-angkat Al-Khalidari tanpa pernah menjelaskan Al-Khalidari itu siapa. Siapa yang bilang dia ulama nasab? Apa karyanya dia dalam ilmu nasab? Itu Pak pertanyaan orang waras ya. Jangan asal-asal kamu nemu tulisan di koran lampu merah atau di situs. Ya sama dengan Mufti Hadramaut, Mufti Houthi membatalkan Ba'alawi. Nemunya di website, apa di situs ya. Nggak jelas situsnya itu apa juga ya. Itu lucunya apa ya itu ya. Saya hanya sekarang ini sudah kalau mau serius saya buat konten, saya bacakan kitabnya paling ngerosting ke Haji Imaduddin saja. Kalau Gus Jazuli saya mikir-mikir lah. Kalau ngelihat dari gayanya begini malas juga. Apalagi Syed Qori ya. Tidak akan pernah saya tanggapi dia secara serius ya. Lawak saja ya. Ngapain kita nanggapi lawak pakai ilmu? Kan merendahkan ilmu ya. Jadi mungkin kalau saya mau tanggapi dengan ilmiah itu saya bacakan kitabnya mungkin hanya ke Haji Imaduddin saja. Ya kalau sempat Gus Jazuli lah ya. Selain itu layu tabar ya. Nggak ada, nggak dianggap ya. Dianggap lawak-lawak saja ya. Allahumma dina